Pada saat launching Malaka Project beberapa waktu lalu, gue ngebawain satu monolog yang dimana di situ gue mengangkat Tan Malaka sebagai sosok yang bisa dibilang menginspirasi lah gitu ya, gerakan Malaka Project ini. Dan terutama khususnya adalah karena ini adalah sebuah gerakan pendidikan. Gue sebutkan juga di situ, yang namanya pendidikan itu tidak netral. Maksudnya, setiap gerakan institusi, upaya-upaya pendidikan itu selalu punya sikap soal nilai-nilai apa yang ditanamkan di situ. Ya kan? Nilai-nilai apa yang diajarkan dan di-nurture lah gitu, dipupuk di dalam proses pendidikan tersebut. Nah, makanya gue jelaskan di situ bagaimana sebagian dari pemikiran Malaka itu menjadi salah satu yang kita bawa lah gitu di dalam gerakan pendidikan kita. Nah, dalam durasi yang singkat itu, tentunya gue nggak bisa membahas secara panjang, lebar, dan lengkap gitu kan. Sehingga menimbulkan cukup banyak pertanyaan, keresahan di kolom komentar, dan gue cuma mau bilang bahwa I hear you. Maksudnya, menurut gue pantas untuk ada pertanyaan-pertanyaan itu dan keresahan-keresahan itu. Karena memang yang gue sampaikan di situ belum selengkap itulah gitu ya, belum cukup terjabarkan gitu. So, dalam kesempatan ini, gue akan coba sedikit lebih mengelaborasi atau menjabarkan lebih jauh apa sih sebenarnya yang gue maksud dengan ide-ide Malaka yang kita bawa, dan kemudian bagaimana implementasinya mungkin ya dalam konteks gerakan pendidikan ini. Termasuk juga salah satu keresahan utama yang mau gue address di sini adalah terkait dengan bagaimana posisi nilai-nilai ini dengan budaya Indonesia. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, gue mau langsung tegesin dulu di depan bahwa kita bukan membawa 100% plek-plekan idenya Tan Malaka yang beliau buat di tahun 1943. Karena dalam gap 80 tahun dari terbitnya Madilog ke 2023, tentunya ada banyak pengetahuan baru, perubahan dalam realitas kehidupan yang membuat kita tentunya memodifikasi lagi ya, mengadaptasikan lagi, mengadjust lagi pemikiran-pemikiran tersebut. Jadi buat teman-teman di luar sana yang sempat bertanya-tanya, kenapa tidak membahas pemikiran Malaka yang ini, pemikiran Malaka yang itu? Ya memang kita bukan 100% membawa ulang pemikiran Malaka, nggak seperti itu ya konsepnya. Kita mengambil beberapa esensi, spirit dari sosok Tan Malaka, tapi balik lagi kita Malaka Project gitu ya. Kita bukan hanya mengcopy, plek-plekan semua apapun itu yang Malaka bilang, apapun yang Malaka lakukan, nggak kayak gitu ya. Tapi kita melihat apa nih ide-ide beliau yang bagus, esensinya seperti apa, spiritnya seperti apa, itu yang kita bawa, dan itu yang akan coba gue bahas juga di sini. Nah, kata Tan Malaka, sumber ketertinggalan dan keterbelakangan masyarakat Indonesia itu yang disebut sebagai logika mistika. Logika mistika, apa sih yang dimaksud dengan logika mistika? Nah, menurut gue ini bahasanya bagus banget. Jadi di situ Tan Malaka cerita tentang cara berpikir masyarakat Indonesia yang umum tuh yang dimana kita tuh berpikir tidak berbasis hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kita mulai dari salah satu frasa yang cukup menjadi kontroversi di kolom komen, yaitu logika mistika. Logika mistika menjadi bab pertama buku Madilog Tan Malaka. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan logika mistika? Tadi di cuplikan monolog gue sebenarnya juga sudah disebutkan ya pengertian logika mistika di situ. Ya, tapi sederhananya gue ulang sedikit di sini. Intinya kan sebenarnya cara berpikir mistika ini adalah cara berpikir di mana kita menjawab persoalan-persoalan yang konkret di dalam kehidupan kita dengan cara pandang yang tidak konkret atau kurang jelas gitu. Basis pembuktiannya bagaimana gitu ya. Basis pengamatannya bagaimana, dan kita tahu dari mana kalau itu benar. Terus kalau misalnya ternyata salah, siapa yang harus bertanggung jawab gitu kan? Kalau misalnya kita menggunakan basis pemikiran yang konkret, kita bisa menelusuri lagi bagaimana kita sampai ke suatu kesimpulan. Contoh misalnya dalam masalah COVID kemarin. Ketika ada kebijakan orang harus pakai masker, kita bisa menelusuri lagi nih kesimpulan ini datang dari mana. Dan kalau itu salah, kita bisa minta pertanggungjawaban orang-orang yang membuat ide tersebut gitu, karena orangnya ada jelas nih di sini, si A, si B, pemikir-pemikirnya gitu kan, dan kemudian metodologinya bagaimana, kita bisa cek semuanya gitu loh. Ada alur pertanggungjawaban yang jelas juga. Nah, sedangkan cara pikir mistika ini banyak seperti kayak asal klaim gitu. Nah, misalnya kalau kita kemarin tidak memakai cara pikir yang konkret, mungkin ketika terjadi COVID, orang-orang tiba-tiba mungkin meninggal ya, mengalami batuk-batuk parah tapi nggak ada yang tahu ini penyakit apa. Bisa jadi kita langsung bilang itu tulah, atau itu kiriman dari si ini, si itu gitu ya. Atau misalnya, oh karena orang-orang kita kurang berbuat baik misalnya. Nah, tapi kalau misalnya ini salah, siapa yang harus dipersalahkan? Karena omongan-omongan seperti ini tidak ada catatan pertanggungjawabannya gitu. Nah, disitulah kritik Tan Malaka di dalam bab logika mistika. Beliau melihat bahwa masyarakat kita nih terlalu banyak ya cara pikiran seperti ini gitu loh, terlalu mendominasi dalam kehidupan ini. Tapi beliau nggak bilang bahwa itu nggak ada ya gitu. Beliau nggak mengklaim itu nggak ada atau itu salah. Dan gue pun sepakat, gue satu sikap dengan Mbah Tan di situ ya. Jadi
bener bahwa gue nggak bisa klaim bahwa itu salah atau itu pasti nggak ada atau gimana ya. Cuman maksud gue adalah kalau kita nggak punya basis penjelasan konkretnya ya, ini pembuktiannya gimana, pengamatannya gimana, ya paling banter misalnya kita nggak ketemu jawabannya ya kita bilang nggak tahu gitu kan. Ya mungkin misalnya ada orang di luar sana mengalami penyakit atau apa, kita nggak tahu itu penyakit apa, ya kita bilang kita nggak tahu. Kita nggak membuat klaim baru yang tidak jelas dasar pembuatan kesimpulannya itu gimana gitu. Nah, Tan Malaka melihat ini sebagai masalah dalam proses berpikir kita. Gue mau kasih sedikit catatan lagi soal Tan Malaka sebagai sosok gerakan revolusi sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Banyak orang yang mempertanyakan kenapa gue nggak membahas bagian itunya, ya bagian gerakan sosialnya atau gerakan ekonomi atau gerakan politiknya atau pemikiran-pemikiran yang seperti itunya lah gitu, yang ideologisnya apa segala macam. Nah, karena gue ngelihatnya cara pikir yang dalam melihat dunia nih kayak gimana ya, yang barusan kita bahas ini, itu tuh adalah hal yang universal. Itu hal yang go beyond ideologi gitu loh. Justru poin gue adalah gerakan pendidikan ini mau mengenalkan nilai-nilai universalnya gitu. Nah, bahwa nanti kita akan ada perbedaan ideologi politik atau ideologi ekonomi itu urusan berikutnya. Tapi kita harus punya ground yang sama dulu dalam melihat realitas. Nah, salah satunya adalah kita harus bertumpu pada penjelasan realitas yang konkret, yang bisa dibuktikan, yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, dari situ baru next step-nya kita bicara ideologi. Nah, jadi itu kira-kira kritik ya, cara pandang masyarakat dalam melihat kehidupan, yang kemudian bisa jadi menghambat bagaimana kita bisa berkembang gitu. Bagaimana sih bentuk hambatannya? Sederhananya begini, ketika kita punya kesimpulan yang salah tentang realitas gitu ya. Misalnya ini sebenarnya disebabkan oleh ini, tapi kita kira oleh itu, kemungkinan besar ya solusi kita pun jadi nggak tepat. Itu satu. Atau yang kedua, kita tuh jadi tidak kreatif dalam mencari tahu penjelasan yang benarnya itu gitu loh. Gue selalu ditanya sama orang kayak misalnya, tapi gimana kan kalau misalnya itu penjelasannya nggak ada? Nah, masalahnya untuk kita sampai ke kesimpulan bahwa penjelasan itu nggak ada, kita harus mencoba dulu mencari penjelasannya. Jadi keberadaan penjelasan itu terbatas pada diri kita nih yang melakukan upaya pencariannya gitu loh. Gampangnya kayak gini, ketika dulu kita nggak tahu cara kerja bumi itu gimana, ya kenapa bisa terjadi siang dan malam, yang berusaha mencari tahu penjelasan benarnya gimana tuh kita sendiri, manusia sendiri. Nah, kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan blok di pikiran kita bahwa ini kayaknya nggak ada penjelasan deh, ini nggak ada penjelasan deh, ya gimana kita bisa melatih skill untuk mencari penjelasannya gitu loh. Sedangkan penjelasan itu datang dari upaya kita. Dia nggak tiba-tiba fall on our lap lah gitu. Nggak tiba-tiba muncul, kuncrung, ini penjelasannya, nggak kayak gitu. Tapi kita harus melakukan banyak percobaan. Kita harus melakukan trial and error. Oh, mungkin penjelasannya begini, mungkin begitu, dan seterusnya. Nah, jadi kita sendiri harus melatih kemampuan berpikir dan kreativitas untuk bisa mencari cara nih untuk menemukan penjelasannya. Nah, jadi yang lebih sehat adalah cara pikirnya, ini kemungkinan besarnya ada ya penjelasan yang bisa kita temukan, tapi mungkin belum, dan kita harus terus mengupayakan sampai semaksimal kita gitu kan. Jangan terlalu cepat menyimpulkan dengan hal-hal yang kalau dalam bahasanya Tan Malaka tadi, logika mistika gitu. Setelah Tan Malaka menjabarkan masalahnya, beliau merangkum di bukunya yang berjudul Madilog di halaman 295 dan 296 solusinya ya, atau koreksinya lah gitu. Sebenarnya cara pandang atau cara berpikir yang lebih baik itu seperti apa sih? Dan inilah yang kemudian akan menjadi esensi atau spirit atau nilai-nilai yang kita bawa di dalam gerakan pendidikan ini. Madilog ialah cara berpikir berdasarkan materialisme, dialektika, dan logika buat mencari akibat yang berdiri di atas bukti yang cukup banyaknya dan cukup eksperimen dan diperamati. Madilog sama sekali dan tepat berlawanan dengan segala-gala yang berhubungan dengan mistika dan kegaiban. Tidak pula saya maksudkan bahwa tak ada yang gaib di dunia. Tidak semua hal sudah kita ketahui. Pengetahuan tidak akan habis dan tidak boleh habis. Pengetahuan baru akan menimbulkan persoalan baru. Tetapi persoalan baru itu akan terus pula bisa diselesaikan. Tidak ada batas pengetahuan dan tidak ada batas-batas persoalan. Inilah bagian dari kehidupan manusia dan bagian dari dunia pikiran. Barang siapa yang mengaku bahwa ada batas pengetahuan atau batas persoalan, maka dia akan jatuh ke lembah mistika dan terperangkap dogmatisme. Cara pandang Madilog inilah yang menjadi esensi atau nilai-nilai utama yang dibawa di dalam gerakan pendidikan ini. Seperti yang Tan Malaka sudah sebutkan juga di situ. Tidak ada klaim bahwa sesuatu itu tidak ada atau sesuatu itu salah. Hal-hal yang belum terjelaskan ini gitu ya. Misalnya ada, ya mungkin aja gitu. Tidak ada klaim seperti itu. Nah, tapi poinnya adalah pengetahuan
tidak ada batasnya. Itu asumsi dasarnya. Maksudnya apa? Kalau kita belum tahu, ya kita nggak kunci sekarang. Bisa jadi kita mungkin besok tahu, atau minggu depan tahu, atau mungkin bulan depan, tahun depan, atau mungkin 100 tahun lagi kita baru tahu. Tapi kita tidak tutup gerbang itu sekarang. Kita terbuka pada pengetahuan-pengetahuan baru yang akan datang dengan adanya upaya yang maksimal dalam mencari pengetahuan itu. Dan di situ Tan Malaka juga bilang, dengan kita membatasi diri bahwa kita nggak tahu, ini nggak akan pernah kita ketahui, dan seterusnya, kita jatuh ke dalam dogmatisme, ketertutupan pada perkembangan pengetahuan, dan disitulah kemajuan, ya, perkembangan diri, terutama diri kita sendiri, itu akan jadi terhambat. Nah, sedangkan yang namanya perkembangan sebuah bangsa, sebuah peradaban, penopangnya itu adalah perkembangan manusianya. Jadi spiritnya di sini adalah bagaimana ya kita bisa menjadi manusia pembelajar seumur hidup gitu, atau lifelong learner lah gitu ya, yang selalu terbuka dengan kemungkinan adanya pengetahuan baru tentang realitas tempat kita hidup ini, sehingga kita bisa menemukan solusi-solusi untuk permasalahan kita, cara-cara baru yang lebih baik untuk menjalani kehidupan kita. Itu kira-kira esensi dari Madilog itu sendiri gitu ya, sebagai cara pikir. Nah, tapi kemudian di dalam kata Madilog sendiri ada satu kata yang disebut dengan materialisme, dan ini menimbulkan banyak keresahan juga di kolom komentar ya gitu. Banyak yang mengingatkan gue di situ bahwa materialisme ini adanya dari pemikiran dialektikanya Karl Marx gitu ya, materialisme dialektika historis atau MDH. Itu ada benarnya bahwa memang yang namanya materialisme dalam konteks perkembangan filsafat pemikiran pada saat itu, dia sebenarnya mengkritik idealisme. Nah, jadi cara berpikir materialisme itu ngelihat ide-ide yang ada, nilai-nilai, tradisi, kebudayaan, kepercayaan, pemikiran, dan lain sebagainya, itu didahului oleh suatu faktor materinya nih gitu. Jadi matter atau materi mendahului ide. Artinya kalau kita menggunakan kerangka pikir materialisme, ketika kita melihat suatu tradisi, suatu budaya atau nilai-nilai, pemikiran dan lain sebagainya, kita akan mempertanyakan apa ya faktor materialnya gitu kan, materinya yang mendorong itu terjadi atau mendorong itu menjadi ada gitu. Contoh nih, bahasan atau diskusi seputar hak untuk ibu pengganti atau surrogate mother itu jadi muncul gara-gara adanya teknologi yang membuat perempuan bisa minjemin rahimnya ke orang lain gitu. Jadi rahim perempuan itu bisa diisi embrio dari pihak lain gitu. Dengan adanya teknologi itu baru kita keluar dengan ide-ide hak surrogate mother misalnya, atau peraturan khusus untuk penyedia jasa surrogasi gitu. Jadi ide-ide ini atau tools ini baru muncul setelah adanya teknologinya gitu, yang merupakan suatu materi, suatu benda konkret gitu kan. Sedangkan kalau pemikiran idealisme itu justru melihatnya ide mendahului materi, bahwa perubahan itu bisa datang dari ide aja. Kita punya ide kepercayaan atau nilai-nilai pemikiran apa segala macam, itu bisa mendorong perubahan materi gitu. Nah, jadi kira-kira kritiknya di situ. Tapi sebenarnya yang kita serap dari Madilog bukan potongan itu gitu kan, tapi lebih ke arah bagaimana spirit dari materialisme itu adalah melihat segala sesuatu dengan mengacu pada matter atau materi atau kebendaan atau sesuatu yang konkret. Nah, dengan kata lain, ketika kita bicara pencarian kebenaran tentang realitas, kita akan mengacu pada empirisme. Bagaimana kita berpijak pada bukti-bukti empiris untuk mengetahui realitas yang benar seperti apa. Atau dalam bahasa lebih umumnya sekarang ya berpikir ilmiah atau scientific thinking lah gitu. Dan ketika gue sebutkan di monolog gue bahwa Tan Malaka melihat masyarakat adil makmur itu hanya bisa dicapai apabila manusia Indonesianya itu bermadilog, yang dia maksud adalah yang tadi sudah kita rangkum di depan di awal bagian ini, yang kita kutip dari halaman 295 dan 296 buku Madilog. Masyarakat Indonesia harus mampu membaca realitas dengan akurat, sehingga dalam konteks misalnya kemakmuran, kita bisa mencapai kemajuan ekonomi, pengelolaan sumber daya yang baik, dan lain sebagainya dengan solusi-solusi yang konkret. Kemudian dari sisi keadilan, apapun itu, gerakan sosial yang punya tujuan ya, suatu tujuan ideal masyarakat seperti apa, termasuk misalnya masyarakat yang adil, kita tetap butuh membaca dulu peta realitasnya dengan benar, baru kita bisa menghasilkan strategi yang tepat untuk sampai ke sana. Nah, gue ngelihatnya itu sebenarnya mau kita highlight dari pola pikir Madilog ini. Bagaimana kita memahami realitas dengan benar, itu akan menjadi kunci untuk kita menemukan strategi yang efektif untuk mencapai apapun tujuan yang mau kita capai, termasuk masyarakat adil makmur. Nah, bahwa di dalam
dinamika sosial nantinya akan ada ideologi, akan ada perbedaan nilai moral atau nilai etik, ya. Misalnya pendekatannya harus seperti apa, keadilan itu seperti apa definisinya, apa yang dianggap sebagai kebaikan di dalam masyarakat itu akan ada perbedaan lagi. Itu sudah langkah berikutnya gitu, itu sudah next step. Tapi first stepnya, langkah dasarnya adalah hal yang fundamental di sini adalah kita perlu punya pemahaman yang akurat dulu tentang bagaimana dunia ini bekerja, ya kan? Bagaimana semua ini bersebab akibat. Nah itu poinnya, bagaimana kita bisa memahami tadi akibat-akibat ini dengan berpijak pada bukti-bukti. Ini menyebabkan apa? Ini disebabkan apa? Dan seterusnya, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan akurat, baru kita bisa berdebat soal solusinya gitu kan. Dan mungkin nanti baru tujuannya juga, nilai-nilai seperti apa yang mau kita perjuangkan sebagai apa yang baik. Ketika gue kemudian menjabarkan mengenai pemikiran Madilog tadi, dan memang secara langsung menyebut logika mistika, banyak orang menyampaikan keresahan mereka di kolom komentar tentang bagaimana ini berdampingan dengan budaya Indonesia. Menurut komentar-komentar ini, pola pikir Madilog ini sangat tidak Indonesia sekali, gitu. Sangat melawan dan terkesan ingin menghilangkan atau menghapus budaya Indonesia. Gue akan coba menjawab keresahan itu di sini. Nanti kalau misalnya rasa-rasanya belum puas responsnya, bisa tolong disampaikan lagi feedbacknya di kolom komen. Jadi gini, pertama, kita harus membedakan dua hal dulu yang dijawab di dalam budaya. Budaya yang ada itu biasanya menjawab dua ini nih. Yang satu adalah aspek kebenaran tentang realitas, yang satu lagi adalah aspek kebaikan moralitas. Budaya ada sisi yang menjawab kebenaran realitas. Misalnya ada budaya yang percaya bahwa gunung meletus itu pertanda ini, gitu kan? Atau misalnya gempa bumi itu datang dari ini. Nah, ada seperti itu. Nah, ada sisi lain dari budaya yang bicara soal, misalnya, sebelum menikah pamali kalau misalnya begini-begini. Tidak baik kalau begini-begini, gitu ya. Jadi bicara soal apa yang tidak baik, apa yang baik, gitu. Apa yang baik, apa yang buruk, gitu ya. Tidak sopan bicara ke orang yang lebih tua dengan cara seperti ini. Nah, ini kan soal moralitas atau etika. Sedangkan yang satu lagi yang pertama, soal kebenaran realitas. Nah, ini adalah dua aspek yang berbeda. Kita harus memahami ini dulu. Karena begini, dalam konteks aspek kebenaran realitas, itu bisa dibilang bagian objektif gitu ya. Maksudnya apa? Ketika kita mau tahu gunung meletus ini menandakan apa, atau gunung meletus ini disebabkan apa, atau menyebabkan apa, jawabannya itu tidak bisa tergantung budaya mana gitu loh. Ya, nggak bisa kayak misalnya, oh menurut budayanya Kania, gunung meletus tuh karena ini. Kan nggak bisa kayak gitu ya kan? Karena ada fakta objektifnya gitu loh. Yang benar itu seperti apa? Gunung meletus ini karena apa gitu kan? Penyebabnya apa? Kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya apakah berbicara ke orang yang lebih tua itu begini tuh sopan atau enggak, nah ini kan bisa berbeda-beda gitu ya, bisa relatif menurut budaya masing-masing. Gue nggak bilang bahwa kita pasti bisa mendapatkan kebenaran absolut tentang tadi ya, misalnya, oh ini yang paling benar nih, 100% benar gunung meletus itu karena ini, kayak gitu. Bisa jadi kita nggak bisa mencapai itu misalnya. Tapi poin gue adalah, bagian penjelasan realitas seperti ini nggak bisa terserah masing-masing orang atau masing-masing budaya gitu loh. Ketika kita mau tahu apakah siang dan malam itu terjadi karena bumi dikitarin matahari atau matahari dikitarin bumi misalnya, jawaban terhadap itu kan tidak bisa masing-masing dari kita punya opini masing-masing gitu kan. Maksudnya ada yang benarnya gimana nih secara realitas gitu loh. Nah, tapi kalau pertanyaannya, apakah baik datang ke pemakaman mengenakan baju biru misalnya, nah itu kan jawabannya bisa terserah kita gitu ya. Maksudnya kita bisa punya nilai-nilai yang berbeda gitu di setiap budaya atau di setiap kelompok. Jadi ketika kita mau melihat kayak apakah ini merusak budaya kita atau gimana, kita harus memikirkan dulu nih aspek apa nih gitu. Apakah ini bicara tentang realitas yang objektif ini atau yang intersubjektif lah gitu ya, yang cenderung relatif bisa berbeda-beda, bisa beragam gitu menurut masing-masing kelompok. Dengan membedakan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kebenaran objektif itu bukan ranahnya budaya ini versus budaya itu gitu loh. Kayak contoh, banyak yang bilang di kolom komen, oh Madilog ini terlalu ke barat-baratan, ini budaya barat. Nah menurut gue, kalau misalnya realitas yang benar itu budaya barat, ya gimana kita bisa bergerak maju ya kan? Karena berarti mereka selalu dapat yang benar dan kita selalu dapat yang salah dong. Ya kalau kita nggak boleh sama mereka gitu kan, karena itu budaya barat. Nah sedangkan cara pikir itu bisa menghasilkan teknologi solusi yang tepat gitu. Nah kalau misalnya kita selalu maunya harus beda sama itu, ya jadinya kita akan selalu dapat solusi yang lebih buruk jadinya gitu kan. Kalau misalnya cara mikirnya seperti itu. Padahal dalam konteks ini cara mikirnya harusnya
nggak tepat kalau misalnya ini budaya barat, ini budaya timur, tapi ya kita harus cek mana nih yang pembacaan realitasnya paling akurat. Bukan berarti harus itu, bisa jadi mungkin ada yang lain, bisa aja ya. Tapi dapat nggak nih poinnya? Jadi yang kita nilai itu bukan ini datang dari barat, ini datang dari timur, atau datang dari mana ya kan? Tapi akurat nggak sih nih pembacaannya gitu. Nah sedangkan kalau yang nilai-nilai yang relatif tadi, nah ini baru kita bisa bicara soal, oh ini budayanya barat, kita nggak harus ngikut seperti itu. Kita bisa punya etika sendiri, kita bisa punya standar kesopanan kita sendiri, seperti itu. Ya, itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua adalah, menurut gue, cara pandang kita terhadap budaya itu terlalu dogmatis. Maksudnya terlalu dogmatis, seakan-akan budaya Indonesia itu harus stagnan. Misalnya budaya Indonesia sekarang begini, selamanya harus begini. Kan nggak begitu, ya kan? Bahkan budaya Indonesia yang sekarang bisa jadi berbeda dengan budaya Indonesia 50 tahun lalu, atau 100 tahun lalu, atau misalnya 300 tahun yang lalu. Jadi kalau kita menyebut ini bukan budaya Indonesia yang mana nih yang kita refer, yang kita rujuk gitu kan? Karena bisa jadi yang kita rujuk budaya Indonesia sekarang. Dan itu bisa jadi beda dengan budaya Indonesia 200 tahun lalu. Nah kalau gitu kan berarti budaya Indonesia yang sekarang juga sudah melawan budaya Indonesia sebelumnya gitu kan. Jadi gampangnya budaya itu punya kecenderungan untuk ya bisa berubah gitu. Nah tinggal kita nilai apakah perubahannya ini memang ke arah yang lebih baik gitu kan. Dan justru kita harus terbuka dong dengan itu. Kalau misalnya ada cara pandang kita, nilai-nilai kita yang perlu dikoreksi, ya sebaiknya kita koreksi kan. Salah satu contohnya kalau dalam penelusuran antropologis ya, budaya yang cukup umum di mana-mana ada tuh adalah budaya tidak melawan orang tua. Itu ada di mana-mana lah gitu. Jadi nggak cuma di satu kelompok doang, tapi banyak sekali kelompok memegang nilai itu. Jangan melawan orang tua. Nah kemudian peneliti ini pada bertanya-tanya dong ya, kenapa ya? Kenapa banyak sekali orang dan kelompok tuh memegang nilai ini gitu loh? Ada apa sih dengan melawan orang tua? Nah akhirnya keluarlah dugaan penjelasan secara evolusioner atau dalam proses evolusi manusia gitu. Kita biasanya ngecek bagaimana sih ini bisa mengganggu atau membantu survival atau kesuksesan hidup, keberlangsungan hidup manusia lah gitu. Nah akhirnya kita bisa tahu bahwa dalam konteks ketika budaya ini awal berkembang di zaman dulu gitu ya, pengetahuan itu nggak bisa dengan mudah kita dapat di mana aja. Pengetahuan itu datang dari pengalaman langsung. Misalnya untuk kita tahu apakah di sebuah danau itu ada buayanya, itu harus ada orang yang udah nyemplung dulu ke situ atau udah jalan ke danau itu dulu ngelihat. Nah baru kita bisa dapat pengetahuan itu. Beda dengan zaman sekarang, di mana misalnya si A datang ke situ, ada satu orang, pengetahuannya itu udah bisa langsung tersebar luas gitu kan. Atau bahkan nggak harus orangnya, bisa jadi pakai alat. Misalnya kita mau tahu kedalaman laut dan di laut dalam itu ada apaan aja, kita tinggal masukin kamera, cuk gitu kan. Nggak perlu orang secara langsung nyemplung ke situ, terus dimakan dulu kan sama predator di situ, nggak kayak gitu kan. Nah jadi dalam konteks itu, orang yang lebih tua akan cenderung lebih punya pengetahuan dong. Karena mereka pasti sudah punya pengalaman lebih banyak dengan realitas di sekitarnya, dengan danau, dengan laut, dengan hutan yang ada di situ. Nah, sehingga tidak melawan orang tua itu bisa jadi mengarah pada survival yang lebih baik. Karena ketika dia menurut aja sama orang tua yang sudah berpengalaman ini, dia akan cenderung aman dari bahaya. Nah, tapi untuk konteks hari ini, kita semua bisa mengakses pengetahuan secara bebas dan terbuka. Nah, akhirnya kebenaran dari pengetahuan itu nggak bergantung pada siapa yang lebih tua atau siapa yang lebih punya otoritas. Tapi bergantung pada ya mana yang buktinya lebih kuat gitu kan. Dan itu bisa dinilai secara bebas. Jadi justru orang tua, orang muda bisa saling berdiskusi dan mengecek pengetahuan satu sama lain. Gak cuma sekedar tidak melawan atau menurut aja gitu kan. Tapi bisa didiskusikan lagi nih. Bener gak sih nasihatnya ini? Bener gak sih pengetahuannya ini? Kayak gitu. Nah itu salah satu contoh di mana suatu budaya tentunya akan ada manfaat ya pada suatu konteks. Tapi kita selalu bisa mengevaluasi lagi. Apakah dalam konteks hari ini atau dalam konteks hidup yang kita hadapi sekarang, itu adalah cara pandang yang tepat. Nah, gue ngelihatnya yang dikritisi di dalam buku Madilog ini terkait pola pikir, itu sudah tepat untuk di-improve lah gitu ya. Kita bukan 100% kayak, oh ini harus dihancurkan semuanya, nggak kayak gitu. Apalagi gaya-gayanya cultural revolution yang selama ini ada ya, yang kayak dibantai semua, yang lain-lain nggak kayak gitu. Justru gue ngelihatnya, mungkin bisa lebih ke arah ini adalah proses belajar gitu. Ini adalah sebuah learning journey di mana bisa jadi itu terkombinasikan, ya kan? Bisa jadi itu ditempatkan pada posisi yang berbeda. Misalnya untuk konteks ini mungkin bisa pakai ini, konteks ini bisa pakai itu. Tapi cara melihatnya adalah problem yang dicoba dijawab dengan pola pikir Madilog adalah kita mendapatkan pemahaman terhadap realitas yang seakurat mungkin. Itu goalnya. Dan cara mencapai ke situ bisa jadi perlu kombinasi, bisa jadi perlu tambahan tools yang lain dan lain sebagainya, itu selalu bisa didiskusikan lagi. Dan kemudian cara bagaimana kita membangun pola pikir itu juga bukan dengan cara-cara kekerasan, ya kan? Tapi ya justru dengan cara berdialektika, justru kan dengan
berdialog, berdiskusi, mengkritisi satu sama lain, memfeedback satu sama lain, dan dari situlah harusnya tercapailah suatu pola pikir baru yang lebih baik dari sebelumnya. Terakhir, sebagai penutup, gue akan kutip aja paragraf terakhir banget dari buku Madilog halaman 568. Ada kalanya semua pengetahuan didasarkan dan diasalkan pada sesuatu yang berpikiran dan berperasaan dan berkemauan seperti kita manusia. Gurun dan hujan umpamanya diasal dan didasarkan pada hantu dan dewa yang bersifat kemanusiaan. Tetapi sekarang tak ada lagi para terpelajar yang menghendaki hantu dan dewa itu sebagai dasar dan asal. Cukuplah sudah buat otak kita hukum alam sebagai asal dan dasar. Thank you buat teman-teman semua yang udah nyimak pembahasan gue dari awal tadi. Tentunya gue selalu terbuka untuk feedback, koreksi, dan bisa dengan mudahnya gue mengubah pemikiran gue ketika memang ada yang salah atau kurang tepat dan perlu diubah. Seperti itulah yang namanya pola pikir Madilog. Budaya pemikiran harus selalu bergerak, harus selalu berubah, mengikuti pemahaman kita yang lebih akurat lagi, lebih baik lagi tentang realitas. Gue Kania Cita, salam masyarakat baru.